Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kejahatan-kejahatan pada komputer. Sebelum kami menjelaskan apa itu kejahatan-kejahatan komputer, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya Muhammad Fadli Fahreja. Saya Dedi Rahmat Zaluku. Baiklah, kami akan menjelaskan apa itu kejahatan-kejahatan pada komputer. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Kejahatan komputer ini perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana ataupun objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan komputer ini seperti pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi sebuah data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Hacker adalah sebutan untuk sekelompok orang yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk dunia jaringan dan sistem informasi, membuat program bantuan untuk dunia jaringan dan komputer. Hacker juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Di setiap tingkatan itu dibedakan dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh sang hacker. Yang pertama itu elite. Ciri-cirinya mengerti sistem operasi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global, melakukan pemrograman setiap harinya, efisien dan tampil menggunakan pengetahuan secara tepat. Yang kedua, semi-elite. Ciri-cirinya lebih muda dari golongan elite, mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang komputer. Yang ketiga itu developed kid. Ciri-cirinya umurnya itu masih sangat muda, atau bisa dibilang ABG, dan masih sekolah, membaca tentang metode hacking dan caranya, berbagai kesempatan, umumnya masih menggunakan graphic user interface dan baru belajar basic dari Unix, tanpa mampu menemukan kelemahan baru di sistem operasi. Yang keempat itu script kiddie. Ciri-cirinya seperti developed kiddie dan juga lamers. Mereka hanya mempunyai pengetahuan teknis networking yang sangat minimal, tidak lepas dari graphic user interface. Hacking dilakukan menggunakan Trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup sebagian pengguna internet. Yang kelima itu adalah lamers. Ciri-cirinya tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan, tetapi dia ingin menjadi hacker, sehingga lamers sering disebut wannabe hacker. Cracker diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang pemrograman dan dapat membuka sistem jaringan komputer, tapi dengan memiliki tujuan yang negatif. Misalnya itu seperti pencurian data-data penting, penghapusan suatu data, dan semacamnya. Cracker ini tidak mempunyai hierarki khusus, karena sifatnya itu hanya membongkar dan merusak suatu sistem. Kesimpulan dari hacker dan cracker itu dapat bahwa hacker itu adalah orang yang mengetahui apa yang dilakukannya tanpa menyadari seluruh akibat dari apa yang dilakukannya. Sedangkan cracker itu orang tahu apa yang dikerjakannya, tetapi seringkali tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Hacker versus cracker, istilah bahasa Inggrisnya cybercrime. Hacker dan cracker itu dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab
dalam kejahatan komputer tersebut. Padahal kalau kita melihat isi sebenarnya dan apa saja yang dilakukan oleh hacker, maka anggapan tersebut itu tidak benar. Hacker itu adalah orang yang mempelajari atau menganalisis, modifikasi, menerobos ke dalam komputer dan jaringan komputer gitu. Sedangkan cracker itu sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker itu bersifat destruktif. Dan selanjutnya spam. Yang spam itu atau bisa juga berbentuk jurnal adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita, iklan, dan keperluan secara lainnya secara massal gitu. Umumnya spam ini menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan seringkali tidak dihendaki oleh penerimanya. Pada akhirnya spam ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan kepada para penggunanya dan orang yang menciptakan spam elektronik ini disebut spammer. Contoh spam dia ada beberapa macam seperti pesan iklan email, pesan pemenang undian, pesan penawaran jasa, dan telepon penawaran jasa. Spyware adalah salah satu ancaman perilaku online yang terkenal di internet. Spyware itu software yang diinstal secara berdiam-diam dan digunakan untuk memantau perilaku online korban. Dan spyware itu juga dikenal sebagai adware. Adware itu adalah semacam program yang tersembunyi dan yang berfungsi untuk mengirim informasi mengenai komputer yang terinfeksi melalui komunikasi internet. Pada kejahatan-kejahatan komputer terdapat 8 contoh kasus. Yang pertama, pencurian uang, virus komputer, layanan pencurian data dalam program, memperbanyak program, mengubah data, pengerusakan program, dan pengerusakan data. Pada kejahatan-kejahatan komputer, kami akan membahas salah satu contoh kasus kejahatan komputer, yaitu 2 warga Indonesia berhasil bobol kartu kredit melalui via online. Kejahatan dunia maya atau cybercrime memang tidak pernah ada habisnya. Kasus dunia maya ternyata tidak hanya menimpa Luna Maya saja, melainkan contoh lainnya beberapa hari ini Polda Metro Jaya melalui Kasat Cybercrime Ajun Komisaris Besar Winston Tommy berhasil meringkus 2 pelaku kejahatan cybercrime. Kasus mereka yaitu membobol kartu kredit secara online milik perusahaan di luar negeri. Kedua cracker ini bernama Adi dan Ari. Mereka berhasil menerobos sistem perbankan perusahaan asing seperti Capital One Amerika Serikat, Chase Bank Amerika Serikat, dan JP Morgan Bank Amerika Serikat, kemudian membobol kartu kredit milik perusahaan ternama tersebut. Setelah berhasil, kedua pelaku tersebut menggunakan kartu kreditnya untuk membeli tiket pesawat Air Asia, lalu tiket tersebut dijual pelaku dengan harga yang sangat murah. Tidak tanggung-tanggung untuk menarik pembeli, mereka sengaja memasang iklan seperti di situs wedding.com dan Kaskus. Dan hebatnya lagi, dari pengakuan kedua cracker tersebut, mereka mempelajari teknik bobol kredit card ini secara otodidak. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitulah kisah 2 cracker tanah air kita setelah berhasil membobol kartu kredit dari Hiccup, yaitu perusahaan yang memproduksi anggur di San Francisco.
Mereka berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya di tempat terpisah, yang satu di Jakarta dan satu lagi di Malang. Dari tangan mereka berhasil diamankan barang bukti seperti laptop, 2 BlackBerry modern, komputer, buku tabungan BCA, dan daftar perusahaan yang akan menjadi target pembobolan. Pada kejahatan-kejahatan komputer, pada kasus pembobolan kartu kredit via online, terdapat 2 serangan. Yang pertama, pencurian identitas dan pertukaran SIM. SIM swap atau pertukaran kartu SIM. Maksudnya di sini, peniruan identitas terjadi ketika penipu pencuri informasi pribadi pengguna, kemudian bertindak sebagai pengguna asli untuk bertransaksi. Mereka menggunakan pencarian e-wallet yang telah dicuri. Pada serangan kedua, yaitu serangan MITM dan phishing. Maksudnya di sini ancaman canggih yang bisa dilakukan di box adalah serangan man in the browser atau man in the middle atau MITM. Geng satu ini biasanya mencegat lalu lintas online pengguna melalui browser atau jaringan Wi-Fi. Pada kejahatan-kejahatan komputer terdapat beberapa ancaman. Ancaman yang pertama yaitu unauthorized access to computer system and service. Maksudnya ancaman ini adalah pada kejahatan ini dilakukan dengan memiliki penyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus untuk sistem yang memiliki sangat protein tinggi. Kejahatan ini memiliki marak dengan berkembangnya teknologi internet. Pada ancaman kedua yaitu illegal contents. Maksudnya, kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal ini berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Ancaman ketiga yaitu data forgery. Maksudnya, kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor HP kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Pada ancaman keempat yaitu cyber espionage. Kejahatan ini maksudnya kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasukinya sistem jaringan komputer pihak sasaran, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau penting tersimpan dalam suatu sistem yang computerized atau tersambung dalam jaringan komputer. Pada ancaman kelima yaitu cyber sabotage and expression. Maksudnya, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan atau perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu
sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Pada ancaman keenam, yaitu offense against intellectual property. Maksudnya, kejahatan ini ditujukan terhadap hak atau kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contohnya yaitu peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Pada ancaman ketujuh yaitu infringement of privacy. Maksudnya, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat menghasilkan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Pada ancaman terakhir yaitu ancaman cybercrime. Ancaman ini yaitu perkembangan internet dan umumnya dunia kiber tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Salah satu hal negatif yang merupakan efek sampingnya antara lain adalah kejahatan di dunia kiber atau disebut juga dengan nama cybercrime. Dampak positif dan negatif. Yang pertama itu ada dampak positif. Internet telah banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat bisa kita lakukan, maupun negatif ataupun positifnya. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia. Yang kedua, dampak negatif internet itu ada, yang pertamanya itu bisa melintasi batas negara, dan yang keduanya itu perbuatan dilakukannya secara ilegal gitu. Yang ketiga, dapat kerugiannya sangat besar. Yang keempat itu sulit pembuktian secara hukum. Cara mencegah cybercrime. Yang pertama itu kita harus lindungi gadget, komputer, ataupun perangkat lain yang sering kita gunakan, baik itu untuk perlindungan akses atau perlindungan terhadap data, sehingga orang lain tidak sewenang-wenang menggunakannya dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua itu, janganlah menggunakan software bajakan. Sebaiknya kita menggunakan perangkat yang resmi. Banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Karena itu rekomendasinya adalah bermigrasi, menggunakan aplikasi open source yang gratis supaya terhindar dari malware atau spyware. Yang ketiga itu pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Penting untuk perangkat lunak keamanan yang selalu diperbaharui. Hal itu akan memberikan redefinisi ancaman kejahatan siber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya. Yang keempat, menggunakan data encryption, misalnya itu seperti WiFi dan lainnya pada jaringan lokal seperti LAN, sehingga komunikasi teks yang jelas tidak bisa disadap dan bisa mencegah akses yang tidak sah. Yang kelima, selalu memiliki sikap waspada. Kita jangan langsung percaya dengan setiap email, telepon, website, dan segala iklan yang bertebaran di internet. Yang keenam itu, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Sekarang ini banyak data transaksi bank dikirim melalui via email.
Oleh karena itu, tidak salahnya kita itu untuk memeriksa transaksi secara teratur. Jika kita menggunakan kartu kredit, kita bisa langsung menghubungi pihak bank dan memblokirnya. Dan juga bisa kita mengajukan keluhan kita kepada pihak bank supaya transaksi dibatalkan. Yang ketujuh, rajin mengganti kata sandi. Jangan malas untuk mengganti kata sandi akun-akun yang penting. Yang ke-8 itu backup data-data secara rutin. Sebaiknya pengguna memiliki salinan dokumen penting pribadi, baik itu dokumen seperti foto, video, ataupun yang lainnya. Ini dilakukan supaya data-data tetap selamat jika sewaktu-waktu ada pencurian data ataupun kesalahan data dalam sistem perangkat yang kita gunakan. Yang ke-9 itu jangan sembarang membagikan info pribadi, supaya informasi pribadi kita tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika tidak terlalu penting-penting sekali, lebih baik jangan dimasukkan data-data pribadi kita ke dalam sosial media. Yang ke-10, abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Selain mengabaikan lampiran email dan alamat web yang mencurigakan, jangan pedulikan juga postingan-postingan yang aneh yang banyak bermunculan di media sosial. Yang ke-11, jangan langsung tergiur, gunakanlah waktu untuk berpikir lebih panjang dan lebih matang. Ketika ada tawaran menarik berupa free merchandise online atau sale, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Santai saja dan pelajari apa yang mereka tawarkan. Yang ke-12 itu laporkan ke pihak yang berwenang. Faktanya masih banyak kasus kejahatan siber yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi sekarang jangan ragu untuk melaporkannya. Untuk hal-hal yang berkaitan seperti seksual, pemerasan, penindasan, dan pencurian identitas. Cara penanggulangan cybercrime. Yang pertama itu mengamankan sistem. Tujuan utama dari sebuah sistem keamanan yaitu mencegah adanya perusakan bagian sistem karena dimasuki seseorang yang tidak kita inginkan. Yang kedua itu penanggulangan global. Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap penanggulangan cybercrime, yaitu melakukan modernisasi hukum pidana nasional. Yang kedua itu meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara. Penanggulangan yang ketiga itu perlunya cyberlaw. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Yang keempat itu kita itu perlu dukungan lembaga khusus. Misalnya itu lembaga-lembaga khusus baik milik negara maupun non-government organization sangat diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan internet.
Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan tentang kejahatan-kejahatan pada komputer. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.